Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Dan halo, bagaimana kabar Anda pendengar di manapun Anda bisa menyimak kami. Dan melalui media apapun Anda bisa bergabung. Dan tentunya terima kasih atas kesetiaan Anda. Kita akan gulirkan hingga pukul 11 siang nanti dalam program Nutrisi Keluarga. Anda bisa mengikuti di terestrial kami 102,2 Persada FM ataupun live audio streaming di berbagai platform bisa Anda dapatkan di Play Store untuk live streaming MTA atau Persada FM. Kemudian juga Anda bisa bergabung di Facebook dan YouTube ya, live streaming di 102,2 Persada FM, sekali di akun 102,2 Persada FM. Siang hari ini kita akan bahas terkait dengan keamanan pangan. Bagaimana cara kita memproduksi, mengolah dan memasarkan. Tentunya kita akan bincang-bincang dengan akademisi muda, Bapak atau Mas ya nanti ya ini, Bapak atau Mas Prakoso Adi STP MSc, dosen teknologi hasil pangan UNS. Sudah berada bersama kita melalui sambungan Zoom. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prakoso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Mas Ali. Mas aja mungkin ya Pak. Berarti saya juga Mas ini Pak. Iya, Mas gitu sepertinya. Mas dosen, tapi sudah keluarga ya? Alhamdulillah. Sudah. Baru saja. Oh. Barakallahu laka. Baru sajanya berapa minggu atau berapa bulan ini, Mbak? Baru mungkin 4 bulan kan. Oh, 4 bulan. Ya, baik. Selamat menikmati perjalanan dengan pasangan hidup kita. Pak, saya manggilnya Pak Prakoso atau Pak Adi? Mas saja, mungkin Mas Adi Pak. Mas Adi, ya. Iya, karena ini saya tertarik ini dengan Mas Adi sebagai seorang pemuda ya, menurut saya. Tapi kenapa ini tertarik dengan terkait dengan ketahanan pangan ataupun apa namanya ini? Pangan Pak ya. Iya. Iya. Apa namanya, untuk keamanan pangan ini suatu isu yang sangat menarik ya untuk kita kaji, karena memang kita sehari-hari kan sangat berhubungan dengan makanan, bahkan setiap hari kita makan, entah itu anak kecil hingga tua, entah itu laki-laki itu perempuan, semuanya pasti akan makan. Nah, terkadang kita tidak teliti dengan apa yang kita konsumsi ya, sehingga akhirnya banyak muncul kasus tentang keracunan makanan. Nah, di sini perlunya adanya keamanan pangan itu. Di antaranya keamanan pangan yang seperti itu ya. Iya, betul. Saya kira lebih mengarah keamanan pangan, bagaimana agar stok pangan kita tetap aman. Oh, iya. Kalau berbicara stok pangan mungkin lebih tepatnya ke ketahanan pangan ya. Oh iya. Betul. Baik, silakan Mas Adi untuk paparan awalnya terkait keamanan pangan. Selebihnya silakan. Oke, baik. Terima kasih pada Pak Ali Rahman untuk pembawa acara acara Nutrisi Keluarga Persada FM, dan juga para kru yang di Persada FM. Juga para pemirsa yang saya hormati dan insya Allah dirahmati oleh Allah. Tentunya pertama-tama mari kita aturkan syukur pada Allah ya, karena Allah telah memberikan banyak sekali nikmat pada kita dan rahmat pada kita, sehingga kita bisa bersua di acara ini yang insya Allah bukan acara yang diberkahi Allah karena memberikan manfaat pada kita semua. Baik, kembali lagi tadi Pak Ayarma sudah sedikit menyinggung tentang kenapa kok saya tertarik dengan pembahasan tentang ketahanan pangan, karena tadi saya juga berkata bahwa kita sehari-hari itu makan ya Bapak,
makan, dan terkadang kita tidak teliti dengan apa yang kita makan. Nah, sehingga banyak sekali terjadi masalah, misalnya keracunan pangan dan lain sebagainya. Kalau kita boleh mengutip pada salah satu firman Allah di surat Al-Baqarah 168, bahwa apa yang artinya makan, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik, yang terdapat di muka bumi. Halal dan thayyib. Halal dan thayyiban. Nah, itu secara syariat pastinya yang halal, kalau halal pasti baik. Ya, baik di sini artinya tidak menimbulkan mudarat atau keburukan bagi tubuh kita. Sehingga kita di sini perlu untuk berpikir ya bahwa makanan yang kita makan itu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan saja, tetapi juga harus aman sebelum dikonsumsi. Nah, menurut kalau saya mengutip lagi dari Badan Organisasi WHO, World Health Organization, bahwa keamanan pangan itu merupakan suatu jaminan bahwa makanan yang dikonsumsi itu aman, atau dapat kita simpulkan di sini bahwa itu adalah salah satu upaya atau cara memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi itu aman. Aman di sini artinya dia terbebas ya, atau tidak ada yang namanya unsur cemaran. Nah, cemaran itu dapat berupa cemaran biologi, cemaran kimia maupun fisik. Nah, di sini perlu kita perhatikan bahwa tadi cemaran itu adalah suatu hal yang seharusnya tidak ada di bahan makan kita, karena hal tersebut berkaitan dengan nantinya bisa menyebabkan keracunan makanan kalau ada di dalam makanan kita. Sebagai contoh, pada beberapa waktu yang lalu, mungkin pemirsa atau mungkin Pak Ali juga sudah pernah mendengar ada kasus keracunan massal di sekitar kita ya, di malam takbiran, di nasi bungkus ya, nasi kotak itu ternyata di situ setelah diteliti ayamnya sudah tidak layak karena mengandung mungkin cemaran mikrobiologi di situ. Ada juga di daerah Yogyakarta, di situ sempat viral yang namanya cibul ya. Cibul. Yang apa? Ya, cibul itu ciki ngebul. Nah, itu ya. Iya, yang dia menggunakan nitrogen cair, di mana terjadi satu kasus luar biasa karena pengonsumsian nitrogen cair secara langsung itu dapat mengakibatkan beberapa hal yang negatif pada tubuh, misalkan seperti radang dingin, kemudian luka bakar ya pada jaringan kulit, dan tenggorokan terasa terbakar. Padahal di sini kan anak-anak sangat tertarik ya, warnanya sudah macam-macam. Kemudian muncul ketika dimakan bisa nyebul, ada asapnya, begitu kan menarik. Tetapi ketika dikonsumsi ternyata itu tidak baik dan bisa menimbulkan kerusakan pada jaringan yang ada di tenggorokan. Kemudian di beberapa waktu lalu juga di daerah mana itu juga ada keracunan makanan karena hajatan juga. Nah, itu di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa kita harus teliti ya sebelum memakan makanan yang kita konsumsi, karena di situ kita perlu tahu ada atau tidaknya cemaran ya, cemaran yang bisa mengakibatkan keracunan makanan atau disebut dengan foodborne disease istilahnya. Nah, di sini tadi saya di awal sudah menyebutkan ada beberapa macam cemaran yang perlu kita waspadai ya ketika kita akan mengonsumsi produk makanan. Ya, tadi ada cemaran biologi, kemudian ada cemaran kimia dan fisik. Nah, lalu apa itu cemaran biologi? Itu ada cemaran biologi itu merupakan komponen ya yang bisa menyebabkan keracunan dari bahan biologi, misalkan seperti bakteri ya, bakteri patogen, kapang, kamir, parasit, virus dan lain sebagainya. Nah, di sini mikroba-mikroba ini atau bakteri-bakteri ini atau mungkin virus ini bisa menyebabkan makanan tersebut menjadi busuk, tidak layak makan, dan bisa ketika kita konsumsi bisa mengalami keracunan makanan, baik itu secara infeksi maupun intoksikasi. Kalau infeksi itu kita memakan bakteri patogennya, jadi yang ada di makan itu ada bakterinya, kita makan, itu namanya infeksi. Nah, kemudian kalau intoksikasi kita makan toksinnya atau racun yang dihasilkan oleh si mikroba tersebut. Nah, begitu. Nah, kemudian kalau untuk cemaran biologi di sini itu ada beberapa faktor yang menyebabkan bakteri itu bisa tumbuh ya. Karena di sini
kita tahu bahwa bahan makanan itu adalah bahan yang sangat tinggi nutrisi, ya, misal tinggi protein, lemak, kemudian karbohidrat, dan itu bisa menjadi media untuk pertumbuhan si mikroba-mikroba yang patogen tadi atau penyebab penyakit tadi. Nah, kemudian ada juga kondisi di mana kita di Indonesia itu kondisinya hangat, ya, selalu hangat sepanjang tahun, antara suhu 40-60, dan itu merupakan suhu yang cukup ideal untuk pertumbuhan mikroba-mikroba patogen tadi. Kemudian ada juga kadar air, ya, air itu juga menjadi salah satu media pertumbuhan mikroba. Pada makanan itu kebanyakan kalau yang segar itu dia memiliki kadar air yang cukup tinggi, ya, itu juga bisa menjadi media pertumbuhan mikroba patogen. Kemudian waktu penyimpanan itu juga seringkali terjadi, ibu-ibu biasanya membeli produk bahan segar kemudian disimpan di kulkas begitu, mungkin bisa sampai berhari-hari. Nah, kita tidak tahu di situ ternyata karena penanganan tidak tepat pada saat di petani, kemudian di situ sudah ada mikrobanya, kemudian disimpan, ternyata terus tumbuh mikroba patogen tadi, sehingga bisa menyebabkan keracunan. Itu seperti ini momen sekarang, momen akhir-akhir ini, Mas Adi, ya. Ya. Ada yang menyimpan daging korban sampai kadang sampai ketemu tahun berikutnya masih di freezer tuh. Gimana itu? Ya, itu juga tidak baik, ya, Pak, karena meskipun di freezer itu mungkin secara keamanan pangan mungkin masih bagus. Cuman ketika sudah di thawing nanti mungkin nutrisinya pun sudah tidak bagus, ya, karena sudah lama begitu. Terkadang-kadang juga untuk makanan yang disimpan di freezer begitu, karena penanganan misalkan kan karena di freezer maka beku perlu dicairkan dulu kan, ya, Pak, ya. Nah, di situ kadang kita lupa menggunakan air yang tidak bersih, atau mungkin dia menggunakan air yang tidak steril, sehingga di situ akan tumbuh mikroba, sehingga ketika dimakan, apalagi ini daging-dagingan, sangat potensi untuk pertumbuhan mikroba patogen, sehingga nanti bisa mengakibatkan keracunan makanan juga begitu. Ya, betul. Sehingga penyimpanan daging kurban beberapa bulan itu mungkin ya perlu diwaspadai begitu. Walaupun ada teknologi yang namanya aging, ya. Aging daging itu memang dikondisikan khusus agar mendapatkan tekstur yang atau mungkin flavor yang sesuai begitu, ya. Nah, itu beda lagi cerita, karena memang diperlakukan khusus. Kadang-kadang kita penyimpanannya asal menyimpan begitu kan, Pak, tidak ada, mungkin kita menerima daging kurban terus tidak dicuci dahulu langsung disimpan, kan itu sangat berpotensi adanya nanti cemaran mikroba, sehingga bisa menyebabkan keracunan makanan lagi gitu. Ya, jadi kalau kita sebagai konsumen, ya, Mas Adi, seperti mungkin cibul yang banyak di istilahnya jajanan di jalan, ya, itu kita menjaga dirinya seperti apa, Mas, terhadap makanan-makanan, mungkin bentuk makanan yang belum pernah kita makan, namun apa yang harus kita batasi, Mas Adi, agar aman tubuh kita? Oke, baik, matur Pak Ali. Untuk jajanan di pasar, ya, kita tahu kan banyak sekali jajanan pasar itu, tapi kan kita perlu melihat juga bagaimana cara penjual itu menjual produk makanannya. Misalkan kalau dia dijualnya di tempat dekat tempat sampah misalkan, atau mungkin tumbukan gundukan sampah, sebaiknya kita hindari, karena perpindahan mikroba atau kontaminasi silang itu bisa terjadi sangat cepat, ya, di situ. Kadang-kadang mungkin kita tidak melihat di situ, yang penting ada makanan kelihatannya enak dan murah, tetapi tempatnya kumuh, nah, itu ya penting makanlah seperti itu. Itu sebaiknya tidak kita lakukan, karena itu tadi pencemaran akibat mikroba itu sangat cepat sekali. Kadang-kadang kalau kita sedikit mengkritik, ada orang yang mengatakan mungkin makanan jatuh gitu terus belum 5 menit, ya, gitu kan, ya. Kadang-kadang ibu-ibu atau mungkin kita orang dulu kan ya, itu tidak bagus, karena perpindahan mikroba itu sepersekian detik, tidak menitan, gitu. Nah, jadi berarti kemakan iklan yang nggak benar, ya. Betul, iya. Jadi kalau kita jaga di sini. Harusnya kalau jatuh gimana? Nah, jatuh sudah kita buang saja. Kecuali kalau jatuhnya masih dalam kemasan yang terbungkus rapi, ya. Nah, itu masih boleh lah gitu. Tapi kalau sudah terbuka, artinya makanan itu langsung berkontak langsung dengan tanah atau mungkin lantai, yang meskipun kelihatan itu bersih sekalipun, sebaiknya tidak kita konsumsi, karena ya itu tadi, perpindahan mikroba itu sangat cepat sekali, sepersekian detik saja begitu.
Kemudian kalau Iya. di pasar tadi ya seperti tadi mungkin kita bisa lihat dari cara mereka berjualan. Kalau Bapak mungkin pernah melihat cara berjualan di negara tetangga kita yang ada di Asia sana, orang bilang itu kadang-kadang mereka tidak tanpa menggunakan alat pelindung sama sekali. Mereka menggunakan tangan tanpa pakaian, terus mengolah makanan itu bagaimana ya? Mungkin agak ngeri kalau saya sih, karena itu ya karena perpindahan, karena tubuh kita itu sangat sebagai pembawa mikroba yang sangat banyak sekali di tubuh kita itu, di permukaan tubuh kita. Karena kita kan memegang apapun itu, misalnya megang pulpen, megang meja, kursi, kita tidak tahu di situ ada mikroba apa, sehingga mungkin bisa kita dulu dari bagaimana cara mereka menyajikan. Kemudian yang kedua, tentunya kita perlu literasi seperti ini ya Pak Ali, untuk mengetahui makanan itu sudah tidak layak ketika seperti apa. Kemudian kemasan yang sudah tidak baik yaitu yang seperti apa. Karena kadang-kadang kita beli produk makanan misal di minimarket, melihat ada sarden misalkan lah gitu, dia kalengnya sudah penyok misalkan, itu sebaiknya kita hindari juga, karena itu juga berpeluang terjadinya, misalkan kalau sudah penyok kan lapisan pelindung karatnya sudah tidak ada, pelindung karatnya artinya bisa berkarat, maka bisa masuk ke dalam produk makanan, itu bisa menjadi cemaran juga. Atau mungkin karena penyok tadi bisa menjadi tempat pertumbuhan mikroba patogen, sehingga itu juga sebaiknya kita hindari. Jika literasi seperti ini perlu kita lakukan juga Pak Ali, sehingga kita bisa mendidik adik-adik kita. Betul, ini satu di antaranya kita berikan sosialisasi juga kepada pendengar. Tentunya kita harus berhati-hati meskipun dalam kemasan. Kadang juga saya kalau mau beliin jajan anak di warung ya, tanggal sebelah itu, kadang saya kan beraneka ragam Mas ya. Takut saya ini harga jualnya saja 500, ini apa bahan bakunya atau apa, kadang takut gitu. Nah, untuk bahan ataupun makanan kemasan itu apa yang harus kita jaga sebagai kita konsumen agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ini Mas Adi? Betul. Jadi kalau untuk makanan yang sudah dikemas ya, alangkah baiknya kalau kita melihat persyaratan label yang ada di produk makanan tersebut. Persyaratan label ya? Ya, label di kemasan tersebut. Karena beberapa pastinya kalau industri yang sudah mengikuti BPOM ya, atau mungkin dari Dinkes, dia sudah menyantumkan PIRT dan juga BPOM-nya, insya Allah itu sudah aman untuk dikonsumsi. Meskipun harganya murah ya, di situ kan ada namanya teknologi rekayasa proses pangan. Mungkin mereka memiliki teknologi khusus tersendiri, menggunakan supplier yang harganya lebih murah, sehingga bisa menghasilkan produk yang lebih murah juga. Nah jadi pertama kita dulu dari sisi sertifikasi BPOM-nya, beliau sudah ada atau belum. Meskipun tidak ada kan, kalau misalnya produk catering kan tidak ada BPOM-nya begitu nggih. Kalau kita sudah tahu, misalkan kita tahu produk makanan lemper misalkan, lemper kan dibuat dari ketan dan daging ayam, itu kan itu produk yang makanan umum dan insya Allah juga bahan yang aman begitu. Kembali lagi kalau labeling ya, tadi misalkan ada nama produknya, kemudian ada komposisi bahan makanannya ini. Ya ini kadang-kadang kita perlu melihat komposisi bahan makanannya juga Pak. Ya, komposisi, karena di situ pasti dicantumkan label alergen. Nah, orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus, misalkan tidak bisa makan gandum misalkan, atau tidak bisa mengonsumsi susu karena dia laktos intoleran, maka dia wajib melihat produk itu mengandung bahan itu tidak. Karena kalau dia makan itu nanti bisa saja terjadi proses alergi sehingga mengakibatkan keracunan makanan, itu bisa jadi. Pertama setelah komposisi, mungkin kita bisa lihat juga di tanggal kadaluarsa ya. Tanggal kadaluarsa itu wajib kita perhatikan. Misalkan sudah lewat ya sebaiknya tidak dikonsumsi, meskipun kalau secara kata kadaluarsa itu bukan berarti dia tidak layak dikonsumsi, tetapi unsur nutrisinya sudah menurun drastis dari yang disyaratkan, kualitasnya sudah menurun dari yang disyaratkan dari perusahaan itu. Sehingga kalau saya sebaiknya kalau sudah kadaluarsa, terutama pada produk-produk yang rawan, misalkan pada produk-produk sarden tadi atau mungkin daging-dagingan, itu ya sebaiknya tidak dikonsumsi, karena kualitasnya menurun, berarti tidak bisa menjamin di situ apakah ada mikroba atau tidak. Itu sehingga secara labeling kita bisa melihat dari tadi, mungkin dari
komposisi, dari tanggal kadaluarsanya, kemudian dari izin peredarannya, dan tambah lagi sekarang di Indonesia sudah diwajibkan semua produk makanan itu wajib mencari halal. Nah itu wajib kita lihat juga, terutama kita sebagai muslim ya, itu harus melihat di itunya. Kalau bicara tanggal kadaluarsa Mas Adi ya, mungkin ada yang sebatas mana kita bisa mengkonsumsi, mungkin mepet HED ya, ED min berapa, bisa kita toleransi untuk bisa dikonsumsi? Iya. Baik, sebenarnya begini, untuk kadaluarsa itu kan artinya kalau suatu makanan itu sudah menurun kualitasnya dari standar mutu awal dari perusahaan yang ditetapkan oleh perusahaan. Mutu awal ya. Yang mutu awal perusahaan. Artinya semakin lama produk itu disimpan, pasti mutunya pun akan menurun hingga di tanggal batas yang ditentukan. Karena di situ ada beberapa penelitian untuk menentukan batas kadaluarsa produk ini sudah menurun kualitasnya sangat jelek itu pada usia berapa. Nah sehingga ya mungkin kalau saya ini ya kalau sudah tanggalnya ya itu masih bisa dikonsumsi, tapi kalau sudah lewat itu ya sebenarnya tidak bisa dikonsumsi karena kondisinya sudah tidak sesuai dengan standar yang disediakan oleh perusahaan. Begitu. Artinya kalau mendekati expiry date-nya ya, HED min seminggu 3 hari itu nggak apa-apa ya? Masih oke. Masih oke ya. Ya baik pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami. Kami undang untuk bincang kita di Nutrisi Keluarga siang hari ini di line telepon 02716381123 atau SMS di 081393899000. Anda juga bisa melayangkan pertanyaan Anda di komen live chat kami di YouTube maupun Facebook di 102,2 Persada FM. Mas Adi dan pendengar, kita jeda sejenak Mas ya. Kita akan lanjutkan nanti Nutrisi Keluarga di sesi kedua nanti. Tetap bersama kami di Nutrisi Keluarga. Masih bersama Ali Rahman dalam Nutrisi Keluarga siang hari ini. Dan pendengar, kita di Nutrisi Keluarga Sabtu ini terkait bincang kita adalah keamanan pangan. Tentunya aman atau tidak makanan yang kita konsumsi bagi diri kita pribadi dan keluarga kita tentunya. Masih bersama dengan Mas Adi, akademisi muda ya, yang bersama kita. Mas Adi masih bersama kami melalui sambungan via Zoom. Halo Mas Adi. Ya. Halo ya. Terkait dengan kehati-hatian kita dengan label tadi ya, ada BPOM, ada PIRT. Sebetulnya apa ini yang membedakan kalau salah satu makanan atau minuman hanya mengantongi PIRT, kemudian sudah ada BPOM-nya, ini bedanya gimana sih Mas? Ya baik, semoga tidak salah jawab ya ini untuk perbedaan dari PIRT dan BPOM. Kalau PIRT itu lebih untuk industri yang dia masih industri rumahan ya. Rumahan artinya di sini dia tempat produksinya itu masih bergabung dengan pemilik rumahnya. Artinya bisa begini, kalau dia memiliki ruang produksi makanan, alat-alatnya itu juga digunakan bersama oleh keluarga itu untuk memproduksi makanan selain produknya. Tapi kalau BPOM itu biasanya untuk industri-industri yang sudah skala besar, misalkan gampangannya untuk ruang produksinya sudah terpisah dari pemiliknya. Artinya dia punya pabrik tersendiri atau tempat tersendiri untuk memproduksi produk makanan tersebut. Itu Pak, kalau perbedaan utamanya. Ya, itu ya. Baik. Ya, kemudian terkait, silakan dilanjutkan dulu nih Mas, saya mau batuk dulu ini. Enggak. Apa namanya Mas Adi, bagaimana kita memilah, bagaimana kita ketika ini makanan masih layak untuk kita konsumsi secara wujud, secara tekstur, apa yang bisa disarankan untuk pendengar ini Mas Adi? Ya baik, terima kasih. Untuk produk makanan yang masih layak tadi tentunya pertama dari sisi label yang tadi sudah kita lihat ya, dari kadaluarsanya. Kalau secara fisiknya itu untuk produk makanan segar tentunya kita bisa lihat secara mata ya, dengan menggunakan mata langsung visual.
Misalkan kalau kita membeli produk daging-dagingan, misal kalau dagingnya sudah tidak berwarna seperti yang seharusnya, misal dagingnya harusnya merah, sudah berubah warna, mencoklatan, itu artinya sudah mengalami penurunan kualitas, entah itu karena mikroba atau sebagainya. Kemudian dari sisi tekstur, misalnya kalau kita sentuh sudah muncul bau-bauan, ya, baunya sudah tidak seperti yang seharusnya, misalkan sudah bau asam atau bukan asam, mungkin baunya sudah tidak berbusuk seperti itu, artinya sudah tidak kita bisa makan. Kemudian kembali lagi kalau visual sudah seharusnya tidak ada warna putih-putih atau mungkin tidak ada serat-serat jamur dimakan itu, tapi sudah ada itu berarti sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Jadi secara visual itu tadi, secara bau, kemudian kalau secara kita sentuh, misalnya produk makanan tersebut produk daging sudah muncul lendir, itu berarti juga sudah muncul mikroba pembusuk di situ yang bisa mengakibatkan keracunan makanan. Jadi secara organoleptik kalau kita menyebut di akademisi itu, atau secara sensoris kita bisa melihat dari secara fisik mata, dari indera penciuman maupun dari sentuhan baik tangan. Meskipun kita tidak mencoba untuk makannya ya, tapi kita sudah bisa tahu bahwa itu sudah tidak layak konsumsi. Begitu. Secara tekstur melenyek misalkan. Baunya sudah beda, sudah cenderung mengarah ke basi ya. Memang harus kita hati-hati seperti itu ya Mas Adi. Betul. Dari sisi kita sebagai konsumen seperti apa ya pelindungannya Mas Adi? Kalau mungkin ada keracunan ataupun hal yang tidak diinginkan setelah kita memakan sebuah hasil produksi pangan ini, apa ya kalau dari produksi kemasan atau apalah yang ternyata bermasalah itu, dari konsumen apa yang bisa mendapatkan pelindungannya ini? Ya, untuk perlindungan sebenarnya kita sudah ada lembaga perlindungan konsumen ya. Kalau misalnya terjadi hal yang tidak diinginkan, misalkan dulu ada muncul kasus salah satu produk makanan coklat itu mengandung ada belatungnya, kita bisa laporkan. Pertama, kita bisa langsung mengajukan komplain dulu ke perusahaannya ya, sehingga nanti perusahaan bisa menindaklanjuti produk tersebut dengan cara menarik produknya atau meretur produknya itu, sehingga tidak menyebabkan terjadi menyebarluaskan untuk makanan yang sudah tidak layak tadi. Kedua, kita bisa melaporkan juga ke lembaga perlindungan konsumen yang insya Allah juga siap untuk memberikan pelayanan melindungi konsumen, dan juga sebenarnya secara peraturan perundang-undangan di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92 Pasal 84 itu sudah ada perlindungannya bahwa ada barang siapa yang sengaja mengedarkan makanan atau minuman yang tidak memenuhi persyaratan dan membahayakan kesehatan manusia, maka dikategorikan tindak pidana paling lama adalah 15 tahun atau denda paling banyak 300 juta. Artinya di sini secara perundang-undangan pemerintah sudah menjamin bahwa kalau ada industri atau kalau ada pelaku usaha makanan yang nakal mengedarkan makanan yang tidak aman tadi, maka dia akan didenda atau dipidanakan paling tidak adalah 15 tahun penjara. Nah, itulah mungkin yang bisa kita lakukan. Jadi urutannya mungkin kita bisa dulu lapor ke industrinya, karena mesti di label itu ada nama perusahaannya apa, kemudian customer service-nya ada, kita bisa mengontak itu dulu. Tapi kalau sudah terjadi keracunan makanan, ya kita bisa mengontak lembaga perlindungan konsumen dan juga Dinkes untuk bisa menindaklanjuti produk makanan tersebut. Begitu mungkin. Ya, seperti itu ya alurnya bisa ditempuh untuk kita sebagai konsumen jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kemudian bagaimana kita terkait dengan keamanan pangan dengan makanan yang kita konsumsi mungkin sehari-hari Mas ya, yang seperti sayuran, kemudian lalapan dan sebagainya, aman dari pupuk-pupuk ataupun yang kurang baik untuk tubuh kita, Mas Adi. Halo. Ya, masih kita coba terhubung dengan Mas Adi melalui sambungan Zoom, dan nampaknya ada sedikit trouble ya. Jadi memang pada garis besarnya kita harus hati-hati apapun bentuk dari makanan yang kita konsumsi, kita harus aware betul, hati-hati betul. Apalagi Anda punya alergi yang tentunya tidak boleh mengkonsumsi
susu misalkan, gandum atau apa, ketika beli kemasan harus hati-hati betul. Kemudian Mas Adi sempat terputus. Sinyal saya kurang bagus. Ya. Nggih. Terkait dengan makanan ataupun sayuran dan sebagainya, yang tentunya agar kita terhindar dari pestisida atau apa, itu apa yang harus kita lakukan, Mas? Kita juga mengkonsumsi makanan-makanan harian seperti itu. Betul. Sebenarnya untuk menjaga keamanan pangan ini tidak hanya di bagian area produksi makanan saja, tapi sudah harus kita mulai dari farmnya ya, atau dari petaninya. Di situ perlu kita berikan literasi atau sosialisasi tentunya kepada petani untuk mengurangi penggunaan pestisida, kemudian pupuk-pupuk yang tidak baik. Lebih baik kembali ke back to nature ya, kembali ke alam, gunakan pupuk-pupuk yang dari alam saja, sehingga mereka pun bisa produk yang aman untuk dikonsumsi. Sehingga di sini kita mulai dulu dari on farm, dari petaninya, kemudian dari proses pengolahan, bahkan dari sampai ke penjual pun juga kita harus berikan literasi tentang keamanan pangan ini, sehingga nanti produk makanannya bisa aman hingga ke tangan konsumen. Bahkan konsumen pun juga perlu kita berikan literasi ini, karena kembali lagi itu satu hal yang holistik, secara bersama-sama harus kita bangun ya, dari petani, kemudian pengolah makanan, kemudian sampai yang menjual, sampai yang mengonsumsi harus tahu tentang konsep keamanan ini, sehingga produk mengenai konsumsi bisa aman, tidak mengandung cemaran tadi. Kalau kita dari sisi konsumen ya sebatas kita cuci sudah, mau digimana lagi, Mas? Untuk antisipasi kita ini apa lagi yang harus kita lakukan biar lebih safe gitu? Ya, halo Mas Adi. Ya, halo Mas. Kalau kita dari user istilahnya yang sehari-hari mengkonsumsi ini, selain ya dicuci, apakah itu ya memang sudah cukup atau masih ada lagi yang langkah apa yang bisa kita lakukan? Ya, tentunya salah satu cara tadi dicuci sudah bagus ya, dicuci berarti menghilangkan kotoran-kotoran tadi. Kemudian tentunya dengan cara pengolahan yang tepat ya. Pengolahan yang tepat. Kalau ya betul, misalkan daging yang harusnya rebus dengan suhu 1 derajat Celcius selama beberapa menit, itu harus kita lakukan seperti itu, karena itu dilakukan untuk menghilangkan bakteri yang mungkin ada di situ. Nah, misalkan lagi sayur yang harus dicuci kemudian harus direbus lagi dengan suhu lumayan, itu juga harus dilakukan. Artinya pengolahan di sini juga menjadi salah satu cara bagi kita seorang konsumen, sebagai konsumen makanan, sehingga produk makan itu benar-benar terolah dengan sempurna, ya, sehingga makanan tadi tidak membawa cemaran-cemaran yang bisa membahayakan kesehatan kita. Ya. Terkait hal seperti ini, Mas Adi, dari Anda seorang praktisi akademisi dari Universitas 11 Maret, apa yang mungkin literasi yang terjun langsung ke masyarakat apa sih, Mas? Selain ini bagian dari itu ya hari ini. Ya. Tentunya sebenarnya kalau untuk literasi sudah banyak sekali ya ditemukan di Google. Bahkan BPOM sendiri sering sekali mengadakan semacam sosialisasi tentang keamanan pangan. Jadi jadi sekarang dunianya sudah digital. Saya rasa sudah sangat gampang sekali untuk mengakses. Misalnya kita ketikkan keamanan pangan, cemaran fisik seperti apa yang tidak boleh, kemudian cemaran. Kata kuncinya adalah keamanan pangan. Keamanan pangan. Atau cemaran dalam bahan makanan, itu juga nanti yang insya Allah kan bisa membantu. Keamanan pangan atau cemaran dalam bahan makanan. Betul. Gitu ya. Itu akan sangat mudah ditemukan. Baik. Mas Adi, di penghujung mungkin ada yang ingin digarisbawahi, ingin ditebalkan lagi kepada pendengar terkait keamanan pangan ini, silakan. Baik, kembali lagi kalau kita berbicara pada firman Allah tadi, surat Al-Baqarah 168, bahwa kita harus menjadi orang yang teliti ketika mau mengonsumsi makanan. Di sini Allah itu tidak hanya memerintahkan kepada orang beriman saja, tapi pada semua manusia. Artinya makanan halal dan baik itu sebaiknya kita konsumsi, kita pikirkan baik-baik sebagai manusia ya, tidak hanya orang yang beriman saja, karena itu akan sangat berpengaruh pada sisi kesehatan kita. Selain itu, produk makanan itu akan menentukan
apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Artinya kalau kita pengen mendapatkan efek-efek kesehatan khusus, ya kita harus memakan makanan yang mengandung nutrisi-nutrisi yang baik, lagi halal dan aman, sehingga kita bisa mendapatkan efek-efek baik tersebut. Nah, sehingga di sini kita perlu cermat kembali ketika sebelum mengonsumsi makanan, kita harus wajib mengetahui produk makanan yang kita konsumsi itu aman atau tidak, ada cemarannya atau tidak, sehingga kita tidak takut lagi ketika nanti mengonsumsi makanan, dan kita bisa menjadi orang yang sehat dan kuat dan baiklah begitu. Baik, luar biasa. Terima kasih waktunya Mas Hadi dan literasinya terkait keamanan pangan bagi pendengar Persada FM ataupun yang menyimak melalui YouTube kami. Semoga insya Allah sangat bermanfaat tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pendengar bincang kita dalam nutrisi keluarga. Kesempatan siang hari ini bersama Mas Prakoso Adi STP MSI, dosen teknologi hasil pertanian UNS Solo. Anda bisa ikuti tentunya nutrisi keluarga setiap hari Jumat untuk tumbuh kembang anak, dan hari Sabtu dengan variasi tema tentunya. Dari studio saya Ali Rahman pamit. Pendengar, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.